Halo semua, kami dari kelompok 3. Saya Stefan Fazanugra dengan NPM akhir 06. Saya Yohanes William Situmorang dengan NPM akhir 17. Saya Jonathan Philip Simanjuntak dengan NPM akhir 12. Di video ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat faktur lalu melaporkan SPT masa PPN melalui aplikasi simulasi perpajakan yaitu Praktas. Stay tune terus ya. Baik, di sini kita akan mencoba menjelaskan tentang cara membuat faktur pajak PPN dan cara melapor SPT masa PPN baik pajak keluaran maupun pajak masukan. Kita sudah menyiapkan contoh transaksi PPN sebanyak 3 transaksi. Pada transaksi pertama, pada tanggal 1 November 2025, Stefan Company menjual barang berupa 2 unit mobil Honda Brio kepada Jonathan Company dengan harga per unit sebesar 120 juta rupiah. Baik, di sini karena ini merupakan penjualan, kita akan membuat faktur pajak keluaran. Di sini kita klik buat faktur. Baik, di sini kita akan memilih kode transaksi. Kita memilih kode transaksi 04, yaitu DPP nilai lain karena semenjak Januari 2025 kita menggunakan tarif 11/12 dari 12%, gitu ya. Untuk referensi kita tidak wajib isi, lalu alamat kita pilih di sini. IDT KU kita pilih 000. Cari MPWP pembeli di sini. Jonathan Company. Di sini sudah otomatis tersedia. Lalu kita pilih tambah transaksi. Di sini kita tulis pilih kode barang 000. Lalu kita tulis nama barangnya mobil Honda Brio. Untuk satuan kita pilih unit. Tadi sudah disebutkan bahwa harga per unitnya adalah sebesar 120 juta rupiah. Untuk unitnya kita menjual dua unit. Di sini kita mencentang DPP nilai lain karena menggunakan 11/12 dari harga jual terlebih dahulu. Untuk DPP nilai lain dari 11/12 kali 120 juta adalah sebesar 220 juta. Di sini tarifnya tetap 12%, namun tadi sudah dikali oleh 12 terlebih dahulu. Di sini kita klik simpan. Lalu kita centang di sini. Lalu kita simpan konsep. Setelah itu kita akan mengupload faktur. Kita di sini memasukkan kode otorisasi untuk tanda tangan digital. Baik, di sini faktur pajak keluaran sudah dibuat. Lalu kita download. Nah, di sini sudah tercantum pengusaha kena pajak yang bernama Stefan Fazanugra Company dan tercantum juga pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang bernama Jonathan Philip Simanjuntak Company. Di sini harga barangnya 120 juta per unit dan menjual sebanyak 2 unit menjadi harga jualnya 240 juta. Lalu karena kita menggunakan DPP nilai lain, kita mengkalikan dengan 11/12 menjadi 220 juta. Setelah itu kita untuk menghitung pajak pertambahan nilai terutang adalah 220 juta kali 12%, yaitu sebesar 26.400.000 rupiah. Oke, di sini saya akan menjelaskan kasus kedua yang dimana pada tanggal 13 November itu Stefan Company menjual barang berupa 3 unit motor Yamaha Fazio kepada SK Company, harga per unitnya 24 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan faktur pajak untuk PPN terkait penjualan 3 unit motor. Di sini menggunakan praktas pajak keluaran
lalu buat faktur. Kemudian setelah fakturnya dibuat, nanti dia akan muncul seperti berikut. Dan nanti kita pencet edit aja di sini. Nah, di sini karena pada bulan Januari 2025 itu sudah menggunakan tarif yang terbaru, eh, dan supaya bisa dapat yang 11%, maka dianggapnya itu menggunakan DPP nilai lain-lain. Lalu untuk tanggal fakturnya itu adalah bulan November 2025 tanggal 13. Ini juga sudah by system, IDK itu di sini halamatnya seperti ini by default. Kemudian NPWP tadi menggunakan NPWP-nya Hiskia sudah diisi, negaranya Indonesia, DTKIU. KU-nya sudah terisi secara otomatis, alamatnya juga, dan emailnya juga sudah terisi secara otomatis. Lalu untuk detail transaksi, klik tambah transaksi, kemudian edit, dan di sini karena motor, dia adalah tipenya barang, namanya adalah motor Yamaha Vazio, unit harganya itu 24 juta, kuantitasnya 3 unit, dan karena kita menggunakan nilai lain-lain atau DPP-nya nilai lain-lain, maka perhitungannya adalah 11/12 dikali DPP. Maka dapat hasilnya adalah 66 juta. 22 dikali 3, 66. Kalau jika tidak menggunakan, maka dia akan pakai tarif normal 12%. Tapi kalau karena kita pengen menggunakan tarif yang lama 11%, maka kita anggapkan DPP-nya itu jadi DPP nilai lain-lain. Maka dikenakan PPN senilai 7.920.000. Lalu kita pencet simpan, dan nanti dia akan ada tanda tangan gitu. Nanti tinggal akan dimasukkan kata sandi penanda tangan, terus nanti ada kode otorisasi DJP dan semacamnya. Dan nanti kita tinggal pencet simpan dan semacamnya. Nah, seperti ini. Setting pengganti penanda tangan. Ini harus dibuat sebelum-sebelumnya dan konfirmasi. Nah, seperti ini dia hasilnya. Di approve, lalu dokumennya sudah ditanda tangan, lalu harga jualnya 70 juta karena kita pakai nilai lain, maka PPN-nya itu nilainya seperti ini, 7.920.000. Dilaporkan oleh penjual, dilaporkan oleh PPN. Mungkin seperti ini saja yang bisa saya dapat jelaskan, dan sebelum itu saya akan menunjukkan hasil dari catatan yang tadi sudah saya lakukan. Di sini klik download. Oke, nah di sini adalah hasil dari faktur pajak yang catatan yang sudah kita lakukan, di mana kita menggunakan DPP nilai lain-lain dengan 11/12 dikali 24 juta, lalu nanti hasilnya dikali 3 unit, dapatlah 66 juta sebagai DPP yang akan kita gunakan ini untuk mencari jumlah PPN terutangnya. Dapatlah seperti ini. Mungkin untuk kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang soal di nomor 3. Pada tanggal 29 November 2025, Stefan Company membeli barang berupa helm KYT kepada William Company sebanyak 100 pieces senilai 12 juta rupiah. Jadi, di soal nomor 3 ini, kasusnya berbeda dengan dua nomor yang ada di atas tadi. Yang dimana di sini, Stefan Company itu berperan sebagai pembeli. Dan juga di soal sebelumnya, di nomor 1 dan 2, Stefan Company berperan sebagai penjual. Sedangkan di nomor 3 ini, Stefan Company berperan sebagai pembeli. Yang dimana sekarang,
Yang menjadi penjual adalah William Company. Maka dari itu, William Company ialah yang berperan untuk membuat faktur pajak dari pembelian yang dilakukan oleh Stefan Company. Nah, untuk faktur pajaknya itu sendiri kira-kira seperti ini. Oke, jadi di sini merupakan faktur pajak yang dibuat oleh Johannes William Sitomorang Company, yang dimana Johannes William Sitomorang Company berperan sebagai penjual barang tersebut. Nah, di sini tertulis nama dari Stefan Fazanugra Company sebagai pembeli barang. Di sini ada helm KYT senilai 120.000 per unitnya. Lalu untuk harga jual, karena Stefan Company menjual 100 unit, berarti dikalikan 120.000 dikali 100 unit menjadi 12 juta. Lalu di sini ada dasar pengenaan pajaknya sebesar 11 juta rupiah, yang dimana nilai ini didapatkan dari rumus PPN itu sendiri, yaitu 11 per 12 dikali dengan 12 juta, yang dimana menghasilkan 11 juta rupiah. Lalu untuk 11 juta rupiah ini PP-nya dikenakan PPN sebesar 5%, sehingga jadinya 5% dikali 11 juta, yang dimana hasilnya menjadi 1.320.000. Maka dari itu, jumlah PPN yang harus dilaporkan oleh Johannes William Sitomorang Company kepada KPP yaitu sebesar 1.320.000 rupiah. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan daftar dari tarif-tarif dari pajak tersebut. Jadi di sini untuk pajak keluarannya itu berdasarkan perhitungan yang tadi sudah kita kerjakan, kita mendapatkan nominal pajak keluaran kita sebesar 34.320.000 rupiah. Lalu untuk pajak masukannya dari perhitungan tadi kita mendapatkan nominal sebesar 1.320.000 rupiah. Nah, di sini nominal pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukan, sehingga kedua pajak tersebut dikurangkan, yang dimana menjadi PPN kurang bayar sebesar 33 juta rupiah. Lalu setelah itu kita bisa langsung pencet bayar dan lapor. Lalu di sini kita isi kode otorisasi. Jadi di sini adalah hasil dari pelaporan SPT PPN kurang bayar yang dilaporkan oleh Stefan Fazanugra Company, yang dimana di sini nominalnya sama seperti yang tadi, yaitu 33 juta rupiah. Nah, untuk detailnya itu ada di sini, yaitu ada KAP KJS, ada masa pajak, ada referensi tagihan NOP, dan juga nominalnya yang sebesar 33 juta rupiah. Dan juga lalu di sini ada dummy kode billing, yang dimana kode billing ini digunakan untuk melakukan pembayaran pajak kepada KPP nanti. Lalu di sini ada dummy masa aktifnya, yang dimana masa aktif pelaporan SPT ini itu batasnya hingga 13 Desember 2025 pukul 10:15. Mungkin sekian itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.